Jadi kalau yang tadi berarti kelompok primer itu sama dengan kelompok informal ya. Sedangkan yang kelompok sekunder itu sama dengan kelompok formal. Tapi kalau kita bilang primer sekunder berarti itu berdasarkan tingkat keterlibatan individu, sedangkan kalau kita bilang formal dan informal itu berdasarkan tingkat organisasi. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Ya, lanjutkan. Nah, ini sekarang jenis kelompok yang terbentuk di mana seseorang menjadi anggotanya. Ini menurut Mowen di tahun 2001. Ada yang namanya kelompok acuan, yaitu kelompok nilai, norma, atau kepercayaan yang digunakan sebagai acuan terhadap perilaku perorangan. Jadi ada nilai, norma, atau kepercayaan. Mungkin contohnya seperti kelompoknya Mas Didik tadi, kelompok jamaah. Kan ada nilai dan norma yang ada kepercayaan yang sama-sama dianut oleh anggota kelompok. Nah, terus yang kedua, kelompok aspirasi itu kelompok individu yang senang menyendiri. Jadi, jika anggota dalam kelompok ini tidak memungkinkan, maka akan menjadi kelompok simbol perorangan. Jadi, aspirasi lebih ke individu yang senang menyendiri. Kalau disosiatif, ini kelompok yang menghindari hubungan dengan kelompok lain. Mungkin ada eh kan ada juga kelompok apa ya? Kalau yang saya lihat di film, harusnya di kehidupannya itu juga ada. Jadi ada satu kelompok yang kayak mereka itu sama-sama punya masalah tersendiri dan mereka jadi satu kelompok terus saling bercerita, saling membantu gimana mengatasi masalah masing-masing itu juga ada seperti itu. Jadi kan karena apa ya, biasanya kalau orang misalnya mempunyai masalah mungkin secara psikologis, itu kan mereka lebih nyaman kalau sama bersama sama orang yang sama-sama memiliki masalah tersebut daripada orang yang biasa yang maksudnya nggak memiliki masalah. Jadi mereka lebih terbuka dan untuk menyembuhkan masing-masing individu penyakit bisa seperti itu. Jadi saling bertukar apa ya, pengalaman, perasaan seperti apa. Itu ada. Terus kalau kelompok primer itu berinteraksi dengan dasar saling bertemu muka untuk membahas berbagai topik, itu ya sama kayak yang tadi kita bahas. Formal itu, kalau kelompok formal struktur organisasinya tertulis, informal itu tidak tertulis. Ya, informal hampir sama kayak primer kan tadi. Ini menurut Mowen. Jadi pembedaan kelompok, jenis kelompok. Nah, terus kalau kita lanjut, sampai sini ada mau ditanyakan nggak sebelum kita lanjut ke komponen kelompok? Syarat khusus. Kayaknya kalau yang sekunder itu lebih apa ya? Kalau kayak kalau syarat khususnya nggak terlalu ada sih Mbak. Maksudnya kan jelas aja kalau misalnya primer itu lebih deket orang-orangnya. Kalau yang sekunder itu lebih kelompok yang apa ya? Ya formal sih bisa dibilang kayak gitu. Maksudnya ada satu kan kadang kayak kayak kelompok bermain atau keluarga itu kan lebih kita nggak ada kadang-kadang nggak ada tujuan juga kan, maksudnya ya wis karena kita sudah sering bermain sama dia ya kita ngumpul-ngumpul aja, tapi kadang-kadang kan kalau teman bermain kan nggak ada tujuan khusus mungkin. Nah kalau sedangkan kalau yang sekunder kan
Biasanya karena ada sesuatu maksud tertentu, makanya kita berkumpul di situ. Jadi lebih bisa dibilang lebih formal, lebih ada tujuannya mungkin. Bisa dilihat dari sisi situnya juga. Kan kalau primer tadi kan kayak anggota keluarga, itu kan ya nggak ada tujuannya karena memang dari awal kita sudah jadi satu, kita lahir ya dari orang-orang ini, maksudnya bertemu keluarga kita sendiri, terus kayak kelompok bermain juga karena sudah sering berkumpul. Paham Mbak Tri, Pak Yuni. Jadi kalau primer itu lebih nggak formal, kalau sekunder itu lebih formal, bisa dibilang kayak gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Di sini komponen kelompok itu ada yang namanya status. Jadi, status itu posisi yang dicapai ditempati oleh seorang individu dalam suatu kelompok atau masyarakat. Ini kira-kira lebih cocok untuk kelompok primer apa sekunder kalau untuk status ini? Lebih yang ke formal ya. Mungkin kalau keluarga juga ada misalnya ya statusnya ayah, ibu, orang tua sama anak, tapi kan nggak seformal sama, maksudnya nggak ada bener-bener terlalu formal seperti yang sekunder kan. Kalau antar teman bermain kan juga biasanya ngapain ada status-statusan kan, kecuali mungkin kelompok geng. Nah itu beda lagi kalau geng-geng, mungkin kalau geng-geng motor gitu mungkin ada pemimpinnya kali. Terus yang kedua, norma. Norma itu suatu aturan dan standar perilaku bagi anggota suatu perkumpulan atau kelompok. Nah, ini juga ada mungkin di ya, karena ya sudah dari awal ya sudah bapak. Wah, aneh. Gimana caranya kalau dilantik-lantik? Jadi nggak enak, hubungannya jadi nggak erat nanti kalau ada pelantikan sebagai bapak. Nah, kalau norma itu aturan atau standar perilaku. Jadi anggota kelompok biasanya harus mengikuti aturan yang ada di suatu kelompok tersebut. Norma ini juga lebih ke kelompok sekunder. Terus peran ini sekolah pola tingkah laku yang berapa ini nggak kelihatan saya. Dengan status tertentu. Yang berhubungan dengan status tertentu itu peran. Nah, ini bisa dua-duanya. Kan kalau di misalnya di keluarga peran ibu ngapain, peran bapak ngapain, peran anak. Terus juga kalau di yang kelompok formal kan juga tiap-tiap tiap-tiap misalnya pengurus itu kan ada peranannya. Anggota kan biasanya kan harus mematuhi aturan atau harus datang kalau ada acara apa-apa. Nah, itu kan ada sendiri masing-masing peran dalam kelompok. Terus habis itu sampai sini ada yang mau ditanyakan. Jadi ingat komponen kelompok yang pertama itu status, terus kedua norma, ketiga peran. Sekarang kita masuk ke sosialisasi. Ada yang mau ditanyakan dari tiga tadi? Kalau sosialisasi itu proses seseorang anggota baru dalam suatu kelompok mempelajari sistem nilai, norma, pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok yang akan dimasukinya tersebut. Nah, kalau di keluarga itu proses sosialisasinya waktu kapan? Yang tahu nggak? Kalau dalam anggota keluarga itu proses sosialisasi biasanya diberikan kepada siapa dan pada saat kapan? Halo? Halo? Oke,